Kalau masih meningkat iman, sisa rezeki itu bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Berapa banyak fakir miskin, berapa banyak anak yatim, berapa banyak orang musafir, berapa banyak segala macam sasaran dari rezeki kita ada di depan mata kita. Apalagi memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Ya Allah, saya salut dengan ucapan Nabi itu, Pak. Siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, walau segelas air putih sekalipun, sama pahalanya dengan pahala orang yang berpuasa itu. Kalaulah sempat kita memberi bukaan 5 orang satu hari, berarti habis Ramadan. Di samping tambahan ibadah puasa kita, mendapat pahala puasa 150 hari. Di mana dapatnya itu, Pak? Kalau tidak di bulan Ramadan, kasih buka walau segelas air putih, kata Nabi. Tapi janganlah pula air putih langsung dikasih, Pak. Malulah pula sama orang. Setidak-tidaknya mau belikan cendol atau ibu masak di rumah, banyakkan masakannya bagi. Kasih orang yang berpuasa. Tapi Ustaz, udah aku kasih sama orang yang berpuasa Ustaz, tapi tidak dipakainya untuk berbuka Ustaz. Yang di rumahnya itu juga yang dipakainya. Itu bukan urusan kita, Pak. Pokoknya sudah niat kita memberi bukaan, sudah bertransaksi dengan Allah, sudah dicatat malaikat. Allah tidak suka kepada yang berlebihan. Makanya Ramadan itu meredam nafsu, mengurangi nafkah jasmani. Kenyataan banyak manusia yang tidak mampu menahan nafsu. Perbelanjaan jauh meningkat di bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lainnya. Banyak yang begitu itu, Pak. Kalau di bulan yang lain perbelanjaan cukup 100.000 satu hari, pas masuk bulan Ramadan perbelanjaan naik 150.000 satu hari. Berarti satu pertanda puasanya bukan meredam nafsu, tapi cuman pindah waktu makan. Biasanya makan waktu siang berubah makan waktu malam. Ini tidak mampu merusak nilai yang menghindarkan yang merusak nilai puasanya. Yang ketiga, masih dalam makanan. Jaga makanan itu jangan sempat tabazir, membuang-buang. Karena congok tadi, apa aja yang nampak dia, semua dia nampak makanan enak. Ini beli, sampai ubi bosok pun senang dia nengoknya. Ubi bosok nampak, maksudnya ubi apa itu Pak? Tapi padahal di luar Ramadan dikasih tapi pun tidak selera dia tapi kalau Ramadan selera, beli semua. Sedangkan perut umat Islam itu di bulan Ramadan segitu-gitu juga besarnya. Bukan makin besar perut umat Islam di bulan Ramadan. Isinya hampir segitu aja. Makan ini, penuh. Masih banyak sisa. Pulang tarawih makan nasi. Menjelang tidur tambah lotek sedikit. Sahur sudah makan sahur. Sisa makanan banyak. Akhirnya tidak termakan sampai subuh. Yang namanya lotek basilah itu, yang namanya kolak dingin basilah itu, yang namanya onde-onde basilah itu, yang basilah itu basi tidak termakan lagi sampai besok lagi. Akhirnya datanglah sifat tabazir, membuang-buang. Disangka ibadah puasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah, justru menjadikan kita bersaudara dengan setan. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin. Orang-orang yang mubazzir itu bergeser posisi menjadi saudara setan. Disangka ibadah Ramadan kita menghantar kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Rupanya sudah menggeser kedudukan kita bersaudara dengan setan. Jadi karena itu Bapak dan Ibu, tolong dijaga makanan ini. Jangan sempat mubazir. Ini merusak nilai ibadah kita ini. Allah benci dengan sifat mubazir. Rasul benci dengan sifat mubazir. Saudara kita dan anak-anak saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan menderita, tak tersalurkan dana untuk bantuan.
Jangan-jangan ini yang menyebabkan kita menjadi orang yang ahli neraka, gugur amal ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disumpah Nabi tidak beriman. Karena apa? Salah pemanfaatan rezeki, khususnya makanan dan minuman. Makanya sering saya bilang, dengan mubazir itu iblis, setan senang. Kalau Allah murka, Rasul murka, saudara-saudara kita menjerit. Yang senang cuma setan, buktinya kita bersaudara dengan setan. Kemudian yang senang juga babi. Babi itu pun senang itu Pak, dengan mubazir umat Islam itu. Apa kaitannya dengan babi Ustaz? Karena tempat pembuangan sampah umat-umat Islam itu, khususnya di Ramadan, banyak kali yang berlebih di pembuangan sampah itu Pak. Tengok, kita pergi sore-sore, pagi-pagi menjelang subuh, pergi kuliah subuh ke masjid. Itu orang-orang Batak itu, orang Batak yang tidak Islam maksudnya. Mohon maaf bagi yang Batak ya Pak. Hah? Itu datangi lubang-lubang sampah umat Islam itu Pak. Oh, dikumpul sama mereka. Lontongnya Pak Haji ini, loteknya Bu Hajah ini bolunya Pak Haji ini. Dikumpul sama mereka. Bukan keranjang-keranjang Pak, ada yang pakai pick up lagi pun. Dibawa ke Kulim sana, dibawa ke Palas Kepastoran itu, diolah, dicampur dengan dedak, campur dengan daun keladi, campur ini, dimasak, curah ke kandang babi. Oma senang kali babi itu Pak. Babi itu gemuk babi itu, sekali beranak 14 sekali keluar. Itu berkembang ternak babi di Pekanbaru, salah satu dukungan dari sifat mubazir umat Islam. Loh, kalau tidak percaya, tengok. Masalah itulah salah satu kelebihan Ustadz ini Bu, bisa menjangkau segala daerah. Kadang-kadang sudah di Tampan, kadang-kadang sudah di Simpang 3, kadang-kadang itu lubang sampah itu didatangi orang, dikutip sama dia. Daripada membelanjai babi, ada yang positif secara sasaran rezeki itu, fakir miskin, anak yatim. Apabila itu disantuni, terutama di bulan suci Ramadan, nilai ibadah kita 70 kali lipat. Tapi kalau itu tidak tersantuni, kita berlebih-lebih, disumpah Nabi tidak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Kata sahabat, seseorang yang enak-enak tidur dengan nyenyaknya di atas kesenangannya, sementara saudaranya tidak bisa tidur karena kesusahannya. Ia tidak mau mengulurkan tangan membantu penderitaan saudaranya. Ku jamin tidak beriman. Tapi mereka sholat ya Rasul. Kaitnya dengan ibadah. Orangnya ibadah, walaupun mereka sholat, tidak dipandang Allah sholat mereka. Tapi mereka haji ya Rasul, walau mereka haji tidak dipandang Allah haji mereka. Berarti rusak nilai ibadah dikarenakan tidak peduli dengan sesamanya, sementara rezeki terbuang-buang. Makanya hiduplah dengan himat. Himat itu terarah rezeki ke jalan yang dituntun oleh agama kita. Setidak-tidaknya rezeki itu bisa menjadi tabungan, walaupun tidak tersalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim. Aturan tadi 100.000 kurangi jadi 80.000, 20.000 tabungan, karena memang bulan Ramadan meredam nafsu, mengurangi nafkah jasmani. 20 menjadi tabungan. Bagi yang menikmati yang 80.000 dikurangin rezeki itu, nikmat makanan itu Pak. Karena datangnya kenikmatan makanan itu kalau dikurangi dikit, jadi nikmat itu dibanding dengan berlebih sedikit. Coba ibu-ibu rasakan, kalau berlebih sedikit makanan itu hilang nikmatnya, tapi kalau kurang dikit terasa nikmatnya. Kalau tidak percaya coba besok dulu masak dulu bukaan yang enak Bu. Seperti apa misalnya yang enak rasanya Bapak bukaannya? Kolak sarabi. Kolak sarabi memang cocok betul pandannya dengan gula merahnya, cocok dengan garamnya. Oh memang mantap dibuat ibu tu sarabi. Pasnya untuk Bapak kira-kira 5 potong yang
sedang-sedang, bikin 4 potong, kasih. Pas buka hantam 4 potong, gantung dikit lagi, masih ada mas sedikit lagi, habis nggak ada. Ini beskomnya enak kali sarabi ini mah, memang mantap kali. Besok bikin dulu kayak gini, senang kali aku. Oke, besok dibikin sama ibu tuh lagi kolak sarabi, sama masakannya, sama gulanya dan pandannya, cuman kasih sama bapak 1 beskom kecil. Pas berbuka hantam, baru separuh udah penuh, tambah dikit lagi melampaui batas. Udah habiskan aja Pak, habiskan aja. Muak. Besok tidak usah bikin kayak gini lagi, mau muntah aku nengoknya. Hilang kenikmatan makan itu kalau sudah berlebih. Makanya Rasul berkata, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'. Kami segolongan kaum tidak makan sebelum lapar, akan berhenti sebelum kenyang. Ekonomi terkendali. Yang kedua, rezeki itu nikmat. Oh nikmat Pak, kalau masih meningkat iman, sisa rezeki itu bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Berapa banyak fakir miskin, berapa banyak anak yatim, berapa banyak orang musafir, berapa banyak segala macam sasaran dari rezeki kita ada di depan mata kita. Apalagi memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Ya Allah, salut dengan ucapan Nabi itu Pak. Siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, walau segelas air putih sekalipun, sama pahalanya dengan pahala orang yang berpuasa itu. Kalaulah sempat kita memberi bukaan 5 orang 1 hari, berarti habis Ramadan. Di samping tambahan ibadah puasa kita, mendapat pahala puasa 150 hari. Di mana dapatnya itu Pak kalau tidak di bulan Ramadan? Kasih buka walau segelas air putih kata Nabi. Tapi janganlah pula air putih langsung dikasih Pak, malulah pula sama orang. Setidak-tidaknya mau belikan cendol, atau ibu masak di rumah, banyakkan masakannya bagi. Kasih orang yang berpuasa. Tapi Ustaz, udah aku kasih sama orang yang berpuasa Ustaz, tapi tidak dipakainya untuk berbuka Ustaz. Yang di rumahnya itu juga yang dipakainya. Itu bukan urusan kita Pak. Pokoknya sudah niat kita memberi bukaan, sudah bertransaksi dengan Allah, sudah dicatat malaikat memberi bukaan. Masalah dipakainya untuk bukaan atau disedekahkannya lagi sama orang, itu urusan dia. Nah, itu urusan dia. Pokoknya kita sudah berniat dan melakukan niat itu sesuai dengan tuntunan agama, berikan kepada orang berpuasa. Makanya makanan sampai ucapan mulut, anggota tubuh hindarkan. Inilah puasa orang yang khawas. Yang ketiga, orang khawasul khawas, sudah mampu dia meninggalkan yang membatalkan puasa, berjuang dia meninggalkan yang merusak nilai puasanya. Kalau orang yang khawasul khawas itu Pak, terkendali hatinya, tidak pernah lalai bersama dengan Allah. Karena memang tujuannya untuk melaksanakan ibadah puasa itu pun untuk taqarrub kepada Allah, selalu bersama dengan Allah, tidak pernah luput dia berzikir. Walau tidak zikir itu jahar terbuka, tapi paling tidak hatinya tetap kontak dengan Allah. Inilah kelas tinggi. Kalau dia lalai kepada Allah dalam ibadah puasanya, merasa puasa itu cacat dalam pandangannya, bersama dengan Allah, selalu ingat dengan Allah, terbayang nikmat Allah, sabar dengan ketentuan Allah, ridha dengan qada Allah, bersama dia dengan Allah. Karena hakikatnya puasa itu menurut orang khawasul khawas itu mengurangi nafkah jasmani, melebihkan nafkah rohani, agar rohani itu betul-betul segar, sehat bersama dengan Allah. Kalau lalai dia kepada Allah, dianggapnya cacat. Tajam hati itu, berkah ilmu itu, taqarrub selalu bersama dengan Allah. Karena itu kuncinya Pak. Kalau mau sehat rohani, mau senyum rohani itu berpisah dengan jasad, enak nikmat rohani itu meninggalkan alam dunia, memasuki alam ghaib, alam barzah, sehatkan rohani.
tajamkan hati. Berkahnya ilmu dan amal pun di sana dia Pak. Karena dengan ilmu kaitannya, orang-orang yang lapar jauh lebih tajam hatinya menerima ilmu daripada orang yang kenyang. Ibadah orang yang lapar jauh lebih khusyuk daripada ibadah orang yang kenyang. Kenapa? Kalau masih kalah kesegaran rohaninya, dikalahkan oleh sehatnya jasmaninya, ilmu payah masuk, kekhusukan payah tercapai. Makanya lapar itu tidak tanggung-tanggung itu Pak. Hikmahnya untuk menyehatkan rohani kita kepada Allah. Karena itulah orang-orang tua kita dulu, apalagi orang Jawa, kembali lagi ke orang Jawa ini. Coba lihat, perhatikan Bapak dan Ibu, orang Jawa dulu. Kalau dia menuntut ilmu atau beramal untuk ketajaman ilmu, menyehatkan rohani, keberkahan ilmu yang diamalkannya, itu tebusannya itu Pak, puasa. Tebusannya puasa itu. Makanya di dalam istilah orang tua Jawa ada puasa mutih, ada puasa ngerawat, ada puasa ngableng. Kalau puasa ngableng ini dilarang oleh Nabi itu. Bahasa agama puasa wisol, puasa nyambung. Siang puasa, malam puasa, siangnya puasa, malam puasa, yang boleh makan pas berbuka dan waktu sahur aja. Ngableng namanya. Itu dilarang Rasul, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ada puasa ngerawat. Puasa ngerawat itu cuman yang boleh dimakan itu ibu-ibuan, buah-buahan. Apa maksudnya? Menyejukkan perut. Kalau buah-buahan, biji-bijian, ubi-ubian, lembut perut itu, damai hati itu. Ada pula puasa mutih. Puasa mutih itu yang boleh dimakan yang putih-putih aja, nasi putih, air putih. Kenapa? Supaya lembut hati itu. Karena kata Imam Ghazali, kalau sudah kasrut ta'am tumitul qalba, kalau terlalu banyak makan itu mematikan hati. Karena posisi hati percis di atas perut. Kalau banyak mengkonsumsi, apalagi yang dikonsumsi itu yang panas-panas, akan menyebabkan hati yang duduk di atas perut akan keras hati itu. Imam Ghazali itu kan di samping ulama besar Hujjatul Islam, termasuk dokter jasmani itu Pak. Cuman zaman dulu belum ada S1 sama S2, S3. Kalau dulu, kedokteran Imam Ghazali itu, beliaulah yang sanggup menciptakan kapsul. Sekali dimakan kapsul, tidak makan 1 tahun bisa. Itu hebatnya Imam Ghazali itu. Makanya dibilangnya, kalau masih belum terkendali isi perut itu, jangan harap hati akan sejahtera, hati akan salim, akan selalu qaswah, keras, hitam, disebabkan oleh panasnya makanan yang dikonsumsi di dalam perut. Itu makanya orang tua kita, orang Jawa dulu, kalau sudah mendalami ilmu dan mengamalkan ilmunya, diatur makanan itu Pak. Tapi ilmu orang Jawa dulu, termasuklah wali-wali Songo dulu, hebat, tajam-tajam ilmunya Pak. Orang Jawa aja Ustaz. Sebetulnya ndak orang Jawa juga, orang Sumatera Barat juga dulu, cuma ndak disebut dengan puasa ngableng, ndak disebut dengan puasa mutih. Mengurangi makanan-makanan yang panas ketika mengamalkan amalnya. Apalagi orang Pariaman. Orang Pariaman ada sini Pak? Hah? Orang Pariaman itu kan basisnya orang berzikir itu Pak. Pariaman tidak tanggung-tanggung itu dulu zikirnya. Cuman mereka tidak pakai puasa mutih, tidak disebut dengan puasa ngableng, tidak disebut dengan puasa ngerawat. Cuman apa? Mengurangi makan, atur kadar makan. Ketika mereka beramal, cuman 1 mangkok nasi, mangkok kecil. Gulenya pun cuman sayur-sayuran aja sama buah-buahan. Tapi kenyataan tajam-tajam ilmu orang tua kita dulu di Pariaman. Ya termasuk di Tapanuli juga lah. Nanti cemburu pula orang Tapanuli, tidak disebut orang Tapanuli. Karena aku tengok wajah-wajah Tapanuli banyak juga di sini. Orang-orang tua dulu tajam-tajam ilmu mereka Pak. Kok bisa? Jawabnya, hatinya jernih, hatinya salim.
Datang awak belakangan ini puasa, ya puasa juga. Tapi begitu malam masuk segala jenis makanan. Yang panas-panas juga masuk. Orang berbukanya aja pun rujak, Pak. Udah berbuka rujak, makannya apa? Gulai cabai di sayur pedas. Tahu gulai cabai sayur pedas, Bu? Cabai hijau itu diiris, disambal. Sambalnya pula pakai cabai besar. Udahlah cabai disambal dengan cabai, masuk ke dalam, masuk pula ini, masuk ini, diolah dalam perut. Memang berpengaruh ke hati. Buktinya ibadah payah khusyuk, dikasih hafalan tidak bisa lengket. Cuma 3 baris dikasih hafalan oleh Ustadz, Pak. 2 minggu tidak tuntas. 2 minggu tidak tuntas. Dapat baris pertama, hilang baris kedua. Datang baris kedua, hilang baris ketiga. Putar-putar situ. Besok mau dites sama guru ini. Habiskannya hafalan malam itu. Habis hafal malam itu lancar. Besok hilang balik. Kok bisa? Qaswatul qalbi, keras hati. Min kasratit ta'am, karena terlalu banyak makan. Makanya orang-orang dulu, Pak, puasa itu indak cuman bagi dia menjaga diri dari yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Puasa itu bagi mereka wajib bisa menajamkan hati. Karena di akhirat pun nanti yang dipandang Allah sesungguhnya bukan amal kita itu nomor 1, tapi hatinya yang dipandang Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari itu tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Sejahtera dari apa? Sejahtera dari akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah itu berawal dari qaswatul qalbi, kerasnya hati. Jadi karena itu hikmah puasa itu sesungguhnya tidak tanggung-tanggung. Kalau betul-betul dihayati, luar biasa sampai mempengaruhi hati kita di hadapan Allah. Tapi orang tua kita dulu yang menjaga makan ini, Masya Allah, solatnya khusyuk, lebih kuat, Pak, pengaruh rohaninya daripada jasmaninya. Kalau sudah lebih kuat pengaruh rohani daripada jasmani, itulah yang dibilang orang berwudu dia di Indonesia, solat asarnya sudah di Makkatul Mukarramah. Kenapa? Mampu rohaninya menggendong jasmaninya. Kalau kita kan lebih kuat pengaruh jasmani daripada rohani, sedangkan ibadah haja pun tak kemana-mana pikiran. Waktu rakaat pertama ingat dia belanja di pasar Kodim, rakaat kedua terbayang pula dia nanti mau masak apa saya ini, rakaat ketiga waktu belanja di Mall Sekah, rakaat keempat ingat dia banjir di kampung kayak apalah keluarga kami. Kacau pikiran itu. Gimana mampu rohani kita menggendong jasmani kita? Malah menderita rohani itu di tengah-tengah jasmani yang sehat-sehat. Kenapa? Tidak terkendali makanan. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, sama-sama kita berjuang. Karena kalau saya lihat jemaah Munawwarah ini, kelas yang ketiga ini, khawasul khawas. Kalau yang pertama dan kedua sudah dilampaui ini. Karena dari wajah-wajahnya ini pun kayaknya memang betul-betul wajah ahli sorga semua ini nanti. Sekaligus doa ini, Bu, mudah-mudahan diijabah Allah dan diaminkan malaikat doa kita. Harapan kita lewat perjuangan kita tidak disia-siakan Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan imbalan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dipandangnya dengan pandangan kasih sayang, tapi dengan catatan berjuang kita dulu. Jangan harap dipandang dengan pandangan kasih sayang kalau tidak diawali dengan perjuangan. Ingat berapa banyak janji Allah, man jahada bina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang betul-betul berjuang mendatangi kami, kami bukakan pintu hidayah untuk mereka. Karenanya bulan yang sangat agung dan mulia ini kita manfaatkan dengan usaha yang maksimal agar hasilnya pun maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya ungkapkan. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.